Selamat pagi Ananda. Apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya Ananda. Ananda, hari ini pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dari buku pena kalian. Bu pena jilid 2C pada tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, dan hari ini kita belajar dari 2 pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Bagaimana Ananda? Apakah kalian sudah siap? Sudah siap ya? Yuk kita bersama belajar. Ananda, pada penugasan yang lalu, Ibu menugaskan kalian untuk membuat bingkai foto menggunakan bahan buatan. Ibu sangat bangga sekali melihat hasil yang Ananda telah kirimkan kepada Ibu. Ibu melihat masing-masing kalian menempelkan foto kalian ketika kalian berada di tempat wisata. Fotonya bagus, hasil karyanya lebih bagus lagi. Dan Ibu berikan acungan jempol untuk kalian yang sudah menghasilkan karya yang sungguh luar biasa. Ananda, pada pembelajaran yang lalu, yaitu pada pembelajaran 2, kita sudah belajar tentang pengalaman di sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Hari ini pada pembelajaran kelima kita akan belajar pengalaman sila keempat Pancasila di tempat wisata. Ayo ingat kembali bunyi sila keempat Pancasila. Ya, sila keempat Pancasila bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila mengajak kita mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Ananda, ketika kita bermusyawarah atau berdiskusi dengan teman, ternyata ada sikap-sikap yang harus kita hindari saat melakukan musyawarah atau saat kita melakukan diskusi. Apa saja itu? Ya, memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak mendengarkan pendapat orang lain, memotong perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat adalah sikap-sikap yang harus kita hindari saat melakukan musyawarah. Ananda, pengalaman sila keempat Pancasila di tempat wisata bisa kita cerminkan ketika kita sedang berdiskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Ananda, setelah tadi kita ketahui bahwa ada sikap yang harus dihindari, sekarang kita juga harus ketahui bahwa ada sikap yang harus kita miliki saat kita melakukan diskusi atau saat kita melakukan musyawarah. Apa saja itu? Ya, sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi antara lain tidak boleh memaksakan kehendak, menerima hasil musyawarah dengan senang hati karena hasil musyawarah adalah kesepakatan bersama. Mendengar pendapat teman, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi, dan menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Nah, itu adalah sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi atau bermusyawarah dengan teman. Ananda, pada pembelajaran kali ini kita juga kembali belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Setiap kalian pasti memiliki cerita ungkapan permintaan tolong. Ya, pasti, karena
Setiap manusia pasti pernah melakukan permintaan tolong atau mengungkapkan kata tolong. Saat meminta tolong, Ananda harus mengucapkan permintaan tolong itu dengan santun agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati. Nah, cerita tentang ungkapan permintaan tolong yang kalian miliki pastinya dapat kalian buat menjadi sebuah percakapan. Nah, percakapan yang kalian ceritakan tentang ungkapan permintaan tolong itu haruslah dan pastinya menggunakan kata tolong. Karena ingat, saat mengucapkan permintaan tolong, sebaiknya gunakan kata tolong. Nah, Ananda, selain tadi sila keempat, hari ini kita juga belajar tentang sila kelima. Ayo, apakah kalian masih ingat bunyi dari sila kelima Pancasila? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo ingat kembali sila kelima Pancasila ini. Ya, sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Di tempat bermain, di tempat berwisata, pada pertemuan yang lalu, Ibu telah memberitahukan kepada kalian apa saja yang menjadi hak kalian dan apa saja yang menjadi kewajiban kalian. Dan saat kalian bermain di tempat bermain atau saat kalian berada di tempat wisata, hak dan kewajiban harus terjaga secara seimbang. Nah, Ananda, dalam sila kelima Pancasila ternyata ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini. Apa saja itu? Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain suka bekerja keras, hidup secara hemat, menghargai orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, Ananda, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini dari tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata pada pembelajaran kelima dan 6. Dan Ibu Isma berharap pembelajaran ini, pembahasan ini, video ini dapat membantu Ananda untuk mendalami materi dari buku tema kalian. Terima kasih Ananda, sampai jumpa kembali di pembelajaran kita selanjutnya.